Assalamualaikum anak-anakku. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah anak-anak, langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan, masa penjajah, pembelajaran 5 dan 6. Tapi sebelum pembelajaran, Miss akan beritahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah membandingkan berbagai perubahan wujud benda. Yang kedua, mendengarkan teks narasi sejarah. Yang ketiga, menjelaskan sikap menghadapi keragaman. Murid-murid cerdas, peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Lantas, apa saja dampak tersebut? Dampak peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Murid-murid cerdas, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia yang telah dikeluarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan, namun persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Semuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Lantas, dampak apa saja lagi peristiwa Sumpah Pemuda pada saat itu? Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, timbullah kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Yang kedua, peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 berpengaruh sangat besar terhadap organisasi pergerakan. Selanjutnya, peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Dan yang terakhir, peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Teman-teman, jika kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda, perubahan wujud benda, sekarang kita belajar tentang perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, dan menguap. Mengembun. Apa sih mengembun itu? Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi cair. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor sehingga terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Contohnya saja seperti terbentuknya embun di pagi hari. Contoh mengembun lainnya adalah adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisikan es. Menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contohnya saja seperti kapur barus diletakkan di lemari. Yang berikutnya mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Contohnya saja terbentuknya salju dan pembuatan es krim. Peristiwa wujud benda dapat teman-teman perhatikan pada gambar berikut ini. Contoh, sifat benda cair berubah menjadi padat, yaitu membeku. Sifat benda padat menjadi cair, yaitu mencair. Perubahan wujud cair menjadi gas disebut menguap. Perubahan wujud gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud gas menjadi padat, yaitu mengkristal.
Sedangkan sebaliknya, dari wujud padat menjadi gas, yaitu menyublim. Nah, teman-teman, sekarang kalian bisa buka halaman 38 dan 39. Di sana terdapat wacana. Boleh ya kalau kalian baca-baca, kalian simak. Bangsa Belanda penjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Penjajahan tersebut berakhir setelah Belanda menyerah pada serangan Jepang. Melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan wilayah jajahan Indonesia tanpa syarat kepada Jepang. Hal itu dilakukan karena semua kekuatan militer Belanda telah ditaklukkan oleh Jepang. Nah, untuk mengetahuinya, teman-teman bisa membaca halaman 38 dan 39. Sekarang, bacalah kembali isi teks pada halaman 38 dan 39. Bacalah secara keseluruhan dengan seksama. Temukan informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya dengan menggunakan kata tanya yang telah kamu pelajari sebelumnya. Lalu, buatlah kesimpulan dari teks tersebut. Apa sih kesimpulan itu? Kesimpulan adalah hasil akhir suatu bacaan. Kesimpulan dapat diperoleh dengan memahami isi bacaan secara keseluruhan. Pada masa penjajahan, lagu-lagu perjuangan berperan penting dalam membangkitkan semangat perjuangan bangsa tanpa membedakan ras, suku, agama. Rakyat Indonesia berjuang bersama demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah tahu bahwa Indonesia kaya akan keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bagi bangsa kita yang harus kita hormati. Bagaimana cara menghargainya? Mencela setiap tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat yang berbeda dengan kita. Selalu mendukung setiap kegiatan tradisi masyarakat, tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa, dan tidak membangga-banggakan suku bangsa sendiri. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah usai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Wina. Baiklah, akhir kata Miss Wina ucapkan wassalamualaikum